Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Ditya Putra dengan NIM 0550235844. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas 1 praktikum mata kuliah basis data, yaitu langkah-langkah dalam membuat Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD. Dalam tugas 1 ini saya sudah diberikan contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugasnya adalah buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan langkah yang sesuai panduan. Panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning atau BMP basis data. Baik, jadi sebelumnya saya sudah membuat rangkuman dari langkah-langkah dalam membuat ERD yang mengacu pada BMP basis data, yaitu ada 5 tahapan. Langsung saja kita ke tahapan nomor 1. Tahapan nomor 1 adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Nah, entity ini adalah kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Nah, di sini saya sudah menentukan entity dari contoh kasus yang diberikan. Jadi saya akan membuat 3 entity ini dalam aplikasi EAD Graph Editor. Entity pertama yaitu mahasiswa. Entity kedua itu adalah mata kuliah. Entity ketiga itu adalah dosen. Oke, kita sudah berhasil membuat 3 entity baru di aplikasi ED Editor. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Nah, dari entity mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Jadi saya akan tambahkan atribut NIM, dan nama mahasiswa. Mahasiswa. Nah, seperti ini. Lalu untuk mata kuliah memiliki atribut kode MK dan nama mata kuliah. Nama. Lalu untuk dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. NID lalu nama dosennya. Oke, saya akan menghubungkan setiap atribut dengan entity-nya. Dosen dengan NID, lalu dosen dengan nama dosen, mata kuliah dengan kode mata kuliah dengan nama mata kuliah, mahasiswa dengan NIM, mahasiswa dengan nama mahasiswa. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, atribut dari entity-nya sudah saya buat. Lanjut ke
Tahap ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi antara himpunan-himpunan entitas yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Nah, dari contoh kasus yang diberikan, yaitu mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Artinya mahasiswa akan mengambil atau meregistrasi mata kuliah yang ditawarkan. Jadi, relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah mengambil atau meregistrasi. Jadi, saya akan memberikan relasi untuk mahasiswa dan mata kuliah, yaitu meregistrasi. Kita tambahkan relasinya di sini dengan nama meregistrasi. Sebentar, saya ini akan jauhkan terlebih dahulu. Oke, meregistrasi. Lalu untuk mata kuliah dan dosen, di studi kasusnya kita baca lagi, setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi relasi antara mata kuliah dan dosen, saya menamainya dengan mengajar ya. Jadi saya buat relasi di sini dengan nama mengajar. Oke, relasi sudah dibuat. Sebelum ke tahap keempat, saya tadi di tahap ketiga saya lupa memberikan kunci key-nya ya, atau atribut unik dari setiap entitas. Nah, di entitas mahasiswa, atribut uniknya yaitu NIM. Kita berikan underline. Lalu mata kuliah yaitu kode MK atau kode mata kuliah. Lalu untuk dosen yaitu nomor induk dosen atau NID. Kita lanjutkan ke tahap keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Di contoh kasus, kita baca lagi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah. Artinya, mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Jadi, relasinya yaitu many to many atau banyak ke banyak. Saya akan menambahkan garis one to many dari mahasiswa ke meregistrasi. Jadi, artinya mahasiswa bisa meregistrasi banyak mata kuliah. Lalu dari mata kuliah ke meregistrasi, mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, namun minimal satu mata kuliah. Lalu derajat relasi untuk dosen dan mata kuliah yaitu satu ke banyak atau one to many. Jadi saya gambarkan seperti ini, dari dosen ke mengajar mata kuliah, lalu mata kuliah, nah seperti ini. Jadi relasinya dibaca seperti ini, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, dan banyak mata kuliah diregistrasi oleh banyak mahasiswa, seperti itu. Lalu untuk mata kuliah dan dosen, satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Lanjut ke tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, di sini dijelaskan, jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti, dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Jadi, karena relasi mahasiswa dan mata kuliah itu many to many atau banyak ke banyak, jadi relasi mahasiswa dan mata kuliah itu menjadi sebuah entiti baru, atau bisa disebut dengan entitas asosiatif. Jadi saya akan merubah ini menjadi kita buat atribut baru lagi di sini dengan nama registrasi MK. Registrasi MK ya. Nah, registrasi mata kuliah ini memiliki
atribut dari primary key entitas yang terhubung, yaitu kode MK dan NIM. Lalu saya menambahkan garis atributnya. Lalu relasi barunya yaitu meregistrasi. Dan diregis. Jadi mahasiswa meregistrasi mata kuliah, lalu mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Diregistrasi, oke. Jadi relasinya seperti ini. Set. Lalu dari registrasi ke ini. Nah, oke. Ini adalah hasil akhirnya. Bisa dilihat sekarang kita punya 4 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan entitas asosiatif, yaitu registrasi mata kuliah. Dan untuk mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Lalu untuk mata kuliah memiliki atribut kode MK dan mata kuliah. Lalu untuk dosen memiliki atribut NID dan nama dosen. Lalu untuk registrasi mata kuliah, karena ini entity asosiatif, maka atributnya yaitu primary key dari entity mahasiswa dan mata kuliah. Semua relasi sudah dalam bentuk one to many ya sekarang. Mahasiswa dapat melakukan banyak registrasi MK, lalu mata kuliah bisa banyak tercatat di registrasi MK. Lalu setiap dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Baik, kita sudah sampai pada bagian penutup. Alhamdulillah, tugas 1 praktikum mata kuliah basis data telah berhasil dilaksanakan. Saya telah mengimplementasikan 5 tahapan langkah-langkah pembuatan IRT sesuai dengan buku materi pokok basis data. Semua tahapan berjalan dengan baik dan menghasilkan diagram IRT final yang logis dan sesuai dengan permintaan soal. Demikian video ini saya buat. Saya telah berusaha mengerjakan seluruh tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga video ini memenuhi kriteria yang diharapkan dan mendapat nilai yang terbaik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.